Hanya Alkitab yang bisa menjelaskan Tuhan Allah ada di mana. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, ya. Hanya Alkitab, satu-satunya kitab suci yang bisa menjelaskan Tuhan dan Allah itu ada di mana. Bapak Ibu Saudara, dalam bingkai toleransi ya, saya menyampaikan edukasi ya, menyampaikan penjelasan edukatif dalam bingkai Indonesia Pancasila Saling Toleransi. Sekarang ini ada 4.300 keyakinan dan agama ya di seluruh dunia ini. Hanya Alkitab yang bisa menjelaskan di mana itu Tuhan dan Allah itu. Bapak Ibu Saudara, eksistensi Allah itu selalu ada Tuhan dan ada Allah. Ya, Allah itu ini bahasa saya supaya mudah dimengerti ya, supaya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian mudah mengerti. Allah itu yang duduk manis di tata surga, sementara Tuhan itu yang berkarya, bikin ini, bikin itu. Ya. Eksistensi Allah itu selalu ada Allah yang duduk di tahta surga dan ada Tuhan yang berkarya. Allah dan Tuhan itu satu roh yang sama dan punya satu nama, Yesus. Sejak dari dulu Allah itu udah punya nama Yesus. Oke. Sekarang di mana Tuhan dan Allah itu? Ya, pertama Tuhan dan Allah harus punya nama. Ini baru Tuhan Allah yang valid ya toh, yang real ya. Semua juga begitu. Bos itu juga punya nama, presiden punya nama, pimpinan itu punya nama, raja itu punya nama. Allah, Tuhan harus punya nama. Allah dan Tuhan punya nama siapa? Yesus. Oke. Sekarang lokasinya di mana? Siapa yang duduk di tahta? Yang duduk di tahta adalah Yesus sebagai Tuhan Allah. Ayatnya mana Pak? Wahyu 4 ayat 2. Dan terbukalah pintu surga dan lihatlah terdiri sebuah tahta dan yang duduk di tahta itu adalah seorang. S-nya huruf besar, kata ganti Allah ya. Dialah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang tuh. Kan real kan? Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang itu kan real. Ya. Namanya Yesus Kristus ya, Alfa Omega, Maha Kuasa itu. Jadi siapa yang ada di tahta surga? Hanya Yesus tok. Ada Bapa enggak? Enggak ada. Ada bidadari enggak? Enggak ada. Ada jin tobat enggak? Enggak ada. Ada iblis tobat enggak? Enggak ada. Ada setan beragama enggak? Enggak ada. Hanya ada Yesus yang duduk di tahta surga. Enggak ada Bapa di sebelah kiri, enggak ada. Enggak ada Bapa, enggak ada Bunda, enggak ada ayah, enggak ada keponakan, ya. Clear ya. Lalu siapa penghuni surga ya? Yang sudah jelas Yesus Kristus ya, Tuhan Allah. Kemudian 4 serafim, Wahyu 4 ayat 6 dan 7. Lalu 1 juta kerub, Wahyu 5 ayat 11. Lalu 100 miliar malaikat, Wahyu 5 ayat 11 juga. Ya, lalu 24 tua-tua, Wahyu 4 ayat 4. Ya, udah itu. Penghuni surga sekarang itu ya. Ya. Lah yang pada mati Pak dari Adam sampai itu belum, dia masih di Firdaus. Belum masuk surga. Penghuni pertama Firdaus siapa? Habel dong. Kan Habel mati lebih dulu daripada Adam. Habel dulu penghuni pertama Firdaus. Masih di Firdaus Pak, masih. Belum masuk surga, belum. Nanti tunggu rapture, kebangkitan orang mati, kebangkitan pertama ya. Orang percaya itu bangkit duluan ya. Udah tadi siapa penghuni sudah. Kemudian yang ketiga letaknya di mana? Surga itu letaknya di mana? Sekarang ini buminya masih bulat, jadi surga itu ada di langit tingkat 3. Langit tingkat 1 dan tingkat 2 itu miliknya bumi, langit tingkat 3 itu miliknya surga. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 2, 3, dan 4. Langit ketiga itulah Firdaus. Nanti waktu kiamat, langit kedua hilang, langit ke-1 hilang, bumi bulat hilang. Tapi langit ketiga tidak hilang. Di tempat tahta Allah tidak hilang, di tempatnya Firdaus tidak hilang. Jadi clear. Hanya Alkitab yang bisa jelasin kayak gini. Ya, hanya Alkitab. Iya ya Pak, kami malah nggak tahu surga itu ada di langit tingkat 3, betul. Ayatnya mana Pak? 2 Korintus 12 ayat 3 gitu kok.
Paulus pernah dibawa ke Firdaus. Firdaus itu satu level dengan surga di dalam Wahyu 2 ayat 7. Taman Firdaus Allah. Itu dulu bekasnya taman di Eden itu. Oke. Itu surga yang sekarang yang buminya masih bulat. Pak, nanti setelah bumi bulat ini lenyap yang disebut kiamat, Wahyu 20 ayat 11, terus diganti pakai bumi baru. Bumi baru itu datar, nggak bulat. Lalu surga yang di atas sana di langit ketiga diturunkan ke bumi baru, namanya Yerusalem baru. Itu sebutan ya, toh, bukan kota Yerusalem sekarang. Yerusalem yang sekarang sudah hilang nanti bersama dengan hilangnya bumi bulat, ya. Clear sampai sini? Alkitab sangat clear, Pak ya, sangat clear. Siapa yang melakukan ini semua? Yesus. Kalau Kristen itu jawabannya pasti Yesus. Yang mencipta bumi baru Yesus. Yang mencipta bumi bulat Yesus. Yang melenyapkan langit dan bumi Yesus. Lah Bapak udah nggak ada. Bapak itu munculnya tengah jalan, ngilang di mogok di tengah jalan. Waktu Yesus jadi manusia, Yesus berkata nanti yang menentukan kiamat itu Bapa. Waktu itu Yesus jadi manusia. Matius 24 ayat 36. Ketika Yesus sudah naik ke surga tahun 33 Masehi, yang menentukan kiamat Yesus. Bapa nggak ada. Bapa itu nggak ada di surga, ya. Makanya jangan nyembah Bapa. Kalau Bapa itu Allah ilusi, gitu. Bapa itu kan Bapa Tritunggal itu Allah ilusi, Allah fiktif. Beda dengan Yesus. Yesus berkata, aku yang sudah ada, yang akan datang. Kalau Allah yang Yesus itu ada. Ada kalau Yesus itu, ya. Makanya semua terjadi nanti ya. Perang Harmagedon terjadi, Gog Magog terjadi, masa 1000 tahun terjadi, kiamat terjadi, bumi baru terjadi. Semua yang tertulis di Alkitab itu terjadi sebab semua dari dan untuk Yesus. Yesus yang berkarya itu semua, yang sekarang disebut anak domba. Sekali lagi, eksistensi Allah itu selalu ada Allah yang duduk manis, ini bahasa saya ya, duduk manis di tahta surga, yang berkarya itu Tuhan. Jadi sekarang ini karya anak domba, ya, mulai tahun 65 Masehi. Sekarang yang berkarya anak domba, dulu firman, dulu pertama itu firman, kedua itu Yahweh. Ketiga Yesus manusia, keempat Yesus tubuh kemuliaan, kelima anak domba. Ya, jadi sekarang yang bekerja berkarya itu anak domba, yang duduk manis di tata surga Yesus Allah. Apakah anak domba juga Yesus? Iya, anak domba itu kan Tuhan ya Yesus, sama. Tuhan itu pasti Allah, ya. Jangan seperti Tritunggal Maha Sesat itu, Tuhan kok beda dengan Allah. Ya kamu kalah sama ibu-ibu pakai daster di pasar dong. Tanya ibu-ibu di pasar, Tuhan itu Allah atau bukan? Ya pasti Allah. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Markus 12 ayat 29, Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu Allah kita. Roma 10:12, Allah yang satu itu Tuhan. Ya, cuman orang tidak waras yang mengatakan Tuhan beda dengan Allah. Tuhannya Yesus, Allahnya Bapa itu nggak waras itu. Hanya orang tidak waras. Ya, sorry saya mesti begitu ya. Yang mengatakan Tuhan beda dengan Allah. Kalah sama ibu-ibu dasteran di pasar. Ngerti? Tuhan ya pasti Allah. Maksud Tuhan bukan Allah. Tapi ada satu periode Tuhan fisik manusia itu bukan Allah, tapi setara Allah. Loh, kalau Kristen tahu, jadilah orang Kristen. Makanya ini orang Kristen kayak gini ya. Supaya Anda tahu ya, hanya Alkitab yang bisa menjelaskan ya Tuhan Allah ada di mana. Ada nggak kitab lain yang bisa menjelaskan? Nggak ada. Kenapa nggak bisa Pak yang menjelaskan? Lah ditanya Tuhan Allahnya punya nama aja nggak ada yang punya kok. Ada 4.300 agama di dunia. Ya. Agama dan keyakinan. Ditanya, Tuhan Allahmu punya nama enggak? Enggak loh. Kalau enggak punya nama bagaimana itu bisa eksis, bisa ada? Nama aja enggak ada. Aku punya bos gitu. Ya, presiden komisaris misalnya. Siapa namanya? Namanya enggak ada. Ya berarti fiktif. Ya, di jagat raya ini Allah yang punya nama Tuhan dan Allah yang punya nama Tuhan, Allahnya orang Kristen, Yesus Kristus. Bapa itu bukan nama, bukan. Tritunggal bukan nama, bukan. Segitiga bukan nama, halah.
Satu-satunya Tuhan Allah yang punya nama itu cuma Yesus Kristus. Allahnya orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. That's it. Ini edukasi toleransi ya, karena Alkitab dengan sangat clear, hanya Alkitab yang bisa jelaskan Tuhan dan Allah ada di mana. Kami juga bisa, Pak. Tuhan Allahmu punya nama enggak? Enggak, Pak. Ya Tuhan Allah enggak kagungan asma ya. Ditanya nama selalu dijawab gelar. Aneh juga ya. Saya nanya dengan berbagai pihak orang-orang yang beragama, saya tanya nama Tuhanmu siapa? Oh, Maha Kuasa, Pak. Lu Maha Kuasa kok nama sih? Nama. Maha besar, Pak. Ditanya nama, dijawabnya selalu gelar atau ya gelar lah ya. Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Tinggi, Maha Suci, Maha Agung, Maha Perkasa, itu kan gelar semua. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa ya. Nanti kan kami akan dialog dengan saudara-saudaraku umat muslim, dialog ya. Dialog ya, kita mau dipakai kata debat juga boleh. Tapi beda, ini Kristen ya. Di Surabaya nanti, tunggu tanggal mainnya saja. That's it, haleluya, amin.